Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. "Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol?" Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. "Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon," ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. "Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga," jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. "Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu," kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala, Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. "Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol?" ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. "Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon," ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. "Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga," jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. "Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu," kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala, Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. "Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol?" ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. "Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon," ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. "Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga," jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur,
yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Pharrell. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala, Pharrell sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Pharrell Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Pharrell. Penyanyi cilik Pharrell Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Pharrell mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Pharrell untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Pharrell dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Pharrell mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Pharrell merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Pharrell, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Pharrell Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Pharrell menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Pharrell Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Pharrell. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala, Pharrell sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Pharrell Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Pharrell. Penyanyi cilik Pharrell Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Pharrell mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Pharrell untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Pharrell dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Pharrell mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Pharrell merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Pharrell, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Pharrell Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Pharrell menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Pharrell Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Pharrell. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala, Pharrell sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Pharrell Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Pharrell. Penyanyi cilik Pharrell Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Pharrell mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Pharrell untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Pharrell dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Pharrell mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya.
Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala. Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala. Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala. Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun,
dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manager, kan sudah lama nggak ngobrol, nggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala, Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manager, kan sudah lama nggak ngobrol, nggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala, Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manager, kan sudah lama nggak ngobrol, nggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala, Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer.
Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manajer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala, Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manajer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala, Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manajer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga.
Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Pharrell. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala. Pharrell sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Pharrell Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Pharrell. Penyanyi cilik Pharrell Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Pharrell mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Pharrell untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Pharrell dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Pharrell mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Pharrell merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Pharrell, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Pharrell Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Pharrell menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Pharrell Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Pharrell. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala. Pharrell sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Pharrell Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Pharrell. Penyanyi cilik Pharrell Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Pharrell mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Pharrell untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Pharrell dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Pharrell mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Pharrell merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Pharrell, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Pharrell Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Pharrell menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Pharrell Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Pharrell. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala. Pharrell sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Pharrell Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Pharrell. Penyanyi cilik Pharrell Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Pharrell mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Pharrell untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Pharrell dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Pharrell mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung,
via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala, Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala, Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala, Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak.
Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. "Aku awalnya disaranin sama Om Meneyer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol?" ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. "Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon," ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. "Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga," jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. "Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu," kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala, Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. "Namaku bukan Farel." Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. "Aku awalnya disaranin sama Om Meneyer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol?" ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. "Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon," ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. "Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga," jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. "Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu," kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala, Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. "Namaku bukan Farel." Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. "Aku awalnya disaranin sama Om Meneyer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol?" ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. "Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon," ujarnya. "Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga," jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. "Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu," kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala, Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini,
Ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manajer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Pelah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manajer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala, Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manajer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel.
Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala. Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala. Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala. Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya.
Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala. Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manajer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala. Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manajer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala. Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manajer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025.
Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala, Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala, Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala, Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel.
Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. "Aku awalnya disaranin sama Om Manajer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol?" Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. "Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon," ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. "Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga," jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. "Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu," kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu "Ojo Dibandingke" karya Abah Lala, Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. "Namaku bukan Farel." Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. "Aku awalnya disaranin sama Om Manajer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol?" ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. "Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon," ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. "Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga," jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. "Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu," kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu "Ojo Dibandingke" karya Abah Lala, Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. "Namaku bukan Farel." Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. "Aku awalnya disaranin sama Om Manajer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol?" ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. "Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon," ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. "Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga," jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. "Ada niatan ketemu,
Cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Pharrell. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala. Pharrell sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Pharrell Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Pharrell. Penyanyi cilik Pharrell Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Pharrell mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Pharrell untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Pharrell dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Pharrell mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Pharrell merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Pharrell, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Pharrell Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Pharrell menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Pharrell Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Pharrell. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala. Pharrell sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Pharrell Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Pharrell. Penyanyi cilik Pharrell Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Pharrell mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Pharrell untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Pharrell dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Pharrell mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Pharrell merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Pharrell, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Pharrell Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Pharrell menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Pharrell Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Pharrell. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala. Pharrell sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Pharrell Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Pharrell. Penyanyi cilik Pharrell Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Pharrell mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Pharrell untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Pharrell dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Pharrell mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Pharrell merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Pharrell, tapi
langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala. Farel sempat menjalani hidup sebagai pengamen jalanan sebelum akhirnya populer. Kini, ia melanjutkan pendidikan di Jakarta setelah sebelumnya bersekolah di kampung halamannya di Banyuwangi. Momen haru Farel Prayoga telepon ibu kandung setelah 14 tahun. Namaku bukan Farel. Penyanyi cilik Farel Prayoga mengungkap bahwa dirinya baru saja kembali menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tanpa kontak. Farel mengaku sempat enggan berhubungan meski sudah mengetahui keberadaan sang ibu sejak usianya 8 tahun. Namun, dorongan dari manajernya menjadi titik balik bagi Farel untuk kembali membuka komunikasi. Aku awalnya disaranin sama Om Manayer, kan sudah lama nggak ngobrol, enggak maukah ngobrol? Ungkap Farel dalam wawancaranya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu, 19 Juli 2025. Berawal dari saran tersebut, Farel mulai mencari informasi dan akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon ibunya. Kemarin sempat ngobrol sama ibu kandung, via telepon, ujarnya. Dalam percakapan itu, Farel merasa cukup tersentuh karena sang ibu memanggilnya dengan nama asli yang jarang lagi ia dengar. Ibuku nyebut aku bukan Farel, tapi Langgeng. Karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga, jelasnya. Farel menambahkan bahwa meskipun ibunya menyebutnya dengan nama Langgeng, nama resmi yang tercatat dalam akta kelahiran dan dikenal masyarakat tetaplah Farel Prayoga. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu mengungkapkan bahwa ia punya keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan ibunya, yang kini bekerja sebagai buruh cuci. Ada niatan ketemu, cuma kurang ada waktu buat ketemu kemarin. Kalau bisa secepatnya, ketemu, kata Farel. Dikenal luas oleh publik setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, karya Abah Lala. Farel sempat